berawal dari kegagalan dan ketidaksengajaan. Beberapa jenis minuman dan makanan justru ditemukan dan dikonsumsi orang di seluruh dunia hingga saat ini. Apa saja minuman dan makanan yang ditemukan dengan tidak sengaja itu? Teh. Sebagai ahli pengobatan di China, Kaisar Shennong pada tahun 2373 sebelum Masehi berkeliling hutan mencari tanaman obat baru. Saat merasa lelah, Shennong memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon sambil merebus air untuk melepas dahaga. Tanpa sengaja jatuhlah beberapa helai daun ke dalam rebusan airnya. Kemudian Shennong meminum air itu tanpa membuang daun yang masuk ke dalam rebusan air tersebut. Setelah meminum air itu, Shennong merasa badannya kembali segar. Sejak saat itu Kaisar Shennong selalu meminum air yang direbus dengan daun itu dan menjadikan minuman itu menjadi minuman khusus untuk istana kekaisaran. Daun itulah yang kemudian disebut teh. Beberapa abad kemudian, minum teh pun dilengkapi dengan berbagai ritual. Dari kekaisaran, teh semakin dikenal luas di masyarakat. Kedai teh pun mulai menjamur. Orang China yang bepergian ikut membawa teh bersama mereka ke banyak negara Asia lainnya. Pada abad ke-7, teh mulai diekspor ke Korea dan pada abad ke-12 minum teh mulai menjadi kebiasaan di Jepang. Selanjutnya pada abad ke-17, para misionaris dari Belanda yang datang ke Asia pun membawa teh ke Eropa, sehingga menyebar ke seluruh Eropa, bahkan menjadi kebiasaan baru di Inggris pada waktu itu. Kopi. Sekitar tahun 800 sebelum Masehi, seorang pengembala kambing di Ethiopia yang bernama Kaldi melihat kambingnya memakan buah sejenis beri. Dan setelah kambing-kambingnya memakan buah itu, Kaldi melihat kambingnya menjadi sangat aktif dan tidak tidur pada malam harinya. Kaldi pun kemudian mencoba membuat minuman yang dicampur dengan buah yang dimakan oleh kambingnya tersebut. Dan hasilnya membuat ia menjadi riang, aktif dan terjaga pada malam hari. Kaldi melaporkan temuannya itu kepada para pendeta yang ada di desanya. Namun para pendeta tidak percaya dengan apa yang Kaldi katakan dan membuang buah tersebut ke dalam api. Ternyata, aroma yang berasal dari biji kopi yang dibakar itu malah membuat para pendeta menjadi tertarik dan mengambil buah itu dari dalam api dan mengupasnya. Setelah itu merendamnya ke dalam air panas untuk menjaga kesegarannya. Para pendeta tersebut mencium aroma yang berasal dari minuman tersebut dan mencoba meminumnya. Mereka kemudian mulai merasakan efek yang membuat mereka dapat terjaga selama melakukan praktik keagamaan, sehingga menilai minuman baru tersebut sangat bermanfaat. Sekitar abad ke-15, biji kopi dibawa ke semenanjung Arab, tepatnya di Yaman, untuk dikembangkan. Dari sinilah kemudian kopi mulai menyebar hingga ke Eropa, yaitu di Turki dan ke seluruh dunia. Sereal jagung atau cornflakes. Pada tahun 1894, Jemaat Gereja Masihi Advent hari ke-7 bermaksud mengembangkan produk makanan yang sesuai dengan ketentuan agama mereka, yaitu vegetarian, tanpa alkohol, dan tanpa kafein, sehingga bahan yang diizinkan adalah gandum, beras, dan tepung jagung. Salah satu yang mencoba membuat makanan itu adalah John Harvey Kellogg dan adiknya Will Kate Kellogg. Namun mereka terlalu lama memasak gandum tersebut, sehingga gandum itu pun mengeras. Karena keuangan yang terbatas untuk membeli gandum yang baru, Kellogg bersaudara tetap memasukkan gandum yang sudah mengeras itu ke mesin penggiling. Bukannya memanjang, adonan tersebut malah pecah menjadi remah-remah. Tidak disangka, setelah dipanggang dengan oven, ternyata banyak yang menyukainya. Dan pada akhirnya sereal tersebut menjadi sereal cornflakes Kellogg's yang mendunia. Keripik kentang atau potato chips. Sejak 24 Agustus 1853, George Crumb merasa kesal karena ulah seorang pelanggan restoran tempat dia bekerja, yang selalu mengeluh dan mengembalikan pesanannya berupa kentang goreng, dengan alasan kentang goreng yang dibuat oleh George Crumb terlalu tebal dan basah. Karena merasa kesal dan sedikit tersinggung, George Crumb akhirnya membuat satu rencana balas dendam, yaitu membuat kentang goreng setipis mungkin, dengan tujuan untuk menyulitkan tamu tersebut dalam menusuk kentang gorengnya dengan garpu. Namun tak disangka pelanggan itu malah menyukainya, sehingga akhirnya menjadi menu andalan dengan nama Saratoga Chips. Sayangnya potato chips temuan George Crumb itu tidak pernah dipatenkan, bahkan hingga ia membuka restorannya sendiri pada tahun 1860. Salah satu pelanggan di restoran George Crumb yang bernama William Vanderbilt mempunyai ide untuk memproduksi keripik kentang itu dalam jumlah banyak untuk dijual di toko-toko. Meskipun saat itu juga banyak orang lain yang memiliki ide untuk berjualan cemilan tersebut,
namun Vanderbilt berhasil menjadi yang pertama. Coca-Cola. Karena menderita luka parah akibat Perang Sipil Amerika Serikat yang membuatnya mengonsumsi morfin hingga kecanduan, John S. Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Amerika Serikat, ingin membuat obat penghilang rasa sakit pengganti morfin. Awalnya dia menemukan obat penghilang rasa sakit tanpa kandungan opium yang dikenal dengan nama Pemberton's French Wine Coca. Minuman ini berguna untuk mengatasi sakit kepala, kecanduan morfin, membantu mental, dan obat penguat saraf. Tetapi, karena minuman itu berupa anggur yang mengandung ekstrak daun coca, meski dalam jumlah yang terbatas, membuat minuman itu tidak bisa diperdagangkan. Karena adanya larangan penjualan anggur jenis coca pada tahun 1885. Pemberton pun meracik ulang minumannya itu agar tidak berupa anggur. Tahun 1886, pemerintah melarang penjualan minuman yang mengandung alkohol di Atlanta. Walaupun kenyataannya hanya berlaku selama 1 tahun. Khawatir produk temuannya dilarang, Pemberton melakukan eksperimen baru di rumahnya di Marietta Street, Atlanta. Setahun pasca pelarangan itu, Pemberton telah mengganti anggur menjadi sirup karamel yang dicampur dengan air berkarbonasi, serta sari kacang, cola, dan coca, dan menambahkan asam sitrat untuk melawan manisnya sirup yang menggunakan bahan dasar gula. Pada bulan Mei 1886, formula terakhirnya siap dijual dalam bentuk sirup di Atlanta's Chico Pharmacy dengan harga 5 sen per botol. Sayangnya 2 tahun setelah menemukan racikan Coca-Cola, Pemberton meninggal dunia. Produk itu pun terkatung-katung nasibnya, hingga E.C. Candler membeli hak resep Pemberton itu pada tahun 1891, dan kemudian mendirikan The Coca-Cola Company. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.